Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat peternak Indonesia dimanapun berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Di sini ada nenek bakalan lagi yang siap dibesarkan. Nih ada si gombloh nih yang berjenis limosin. Ini di sini ada 3 ekor. Jadi ini tadi sekalian mampir Mas Kifli untuk ke tempatnya Mas Agus ini untuk melihat perkembangan si gombloh sapi simental dengan usia belum ada 1 tahun ini untuk sahabat peternak. Ini ada limosin juga ini yang juga sempat sakit yang sempat terkendala. Alhamdulillah sekarang udah berjalan normal dan alhamdulillah udah bisa nih, udah normal lah. Karena apa, ini untuk si yang limosin ini nanti kita tanyakan sama Mas Agus. Ini pernah kendala, ini baru-baru aja ini sahabat peternak. Jadi bisa jadi buat apa namanya, nanti buat bahan kita belajar lah kenapa kok bisa sampai terpleset dan akhirnya ini kakinya bisa normal lagi dan penuh perjuangan lah. Mungkin untuk video-videonya nanti coba nanti Mas Kifli tak lihat, tak minta sama Mas Agus untuk videonya waktu sakit itu masih ada atau enggak. Ini untuk segombloh seperti ini untuk sahabat peternak ini bisa dilihat. Untuk kaki depan sama kaki belakang ini sangat kokoh sekali. Ini sangat lucu. Ini juga nggak kalah bagusnya dengan usia masih 4 bulan, tapi kakinya udah ini bisa dilihat. Naikin itu ya hancur nanti sapinya ini. Ini masih kelipotan ini. Ini masih baby. Nih bisa dilihat. Dan nanti kita bisa lebih tahu lebih dalam lah untuk sapinya ini sama sang tuan rumah ini Mas Agus. Dan ini situ Mas Wahyu itu habis bangun tidur, Mas Wahyu yang sempat dibicarakan nih. Ini sama Mas Agus selaku yang punya sapi-sapi di lereng Gunung Bromo. Ini lokasi di Probolinggo, Sukapura ini Mas ya. Ya. Ini Mas, bener Mas ya. Mas ya, lebih ke sana lagi loh Mas. Nanti wawancaranya nggak kelihatan, nanti dikira Mas Kifli ini wawancara sama bayangan ini Mas. Nah, ini Mas Agus ini selaku yang memelihara sapi ini, dan di antara 3 ekor sapi asli. Di antara 3 ekor sapi ini limosin pernah trouble nih. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya sedikit Mas. Jadi supaya untuk calon-calon peternak penggemukan itu bisa sedikit belajar Mas dari pengalaman yang pernah Mas Agus alami untuk sapi limosin ini Mas. Pernah mengalami apa ini Mas? Itu saya kira itu kan kepleset sampai ke seleo gitu, ternyata bukan Mas. Menurut dokternya itu apa ya, terlalu tinggi protein. Oh, jadi untuk proteinnya terlalu ketinggian dan untuk serat kasarnya kurang gitu Mas. Kalau yang gombloh mental itu kan serat kasarnya tercukupi. Lah terus Mas, yang diakibatkan karena protein terlalu tinggi, serat kasar terlalu kurang, itu akibatnya apa Mas yang kemarin terjadi Mas? Nggak bisa bangun itu, nggak tahu itu kram atau ya apa. Oh, jadi nggak kepleset jatuh itu nggak Mas? Nggak Mas, nggak kuat mau bangun itu nggak kuat. Itu membutuhkan proses berapa hari Mas selama dia bisa bangun sendiri itu Mas? 20 hari Mas. 20 hari ya. Selama 20 hari dia bisa mulai beranjak bangun sendiri Mas ya. Sendiri. Tapi dengan keadaan dibantu Mas. Dibantu. Ini videonya masih ada Mas ya?
Insya Allah masih ada mas. Nanti tak lihat, Proses. tak minta di WA lah mas. Nanti tak coba tak masukkan ke cuplikannya mas untuk videonya ini mas. Kok bisa sampai protein lebih tinggi itu untuk pola pakan comboran sendiri itu seperti apa mas? Kok sampai setinggi itu proteinnya mas? Kalau menurut saya itu ya biasa saja mas, pakai sentratnya yang murah, bukan pakai gemuk gitu, enggak tahu ya. Kalau menurut saya sih apa ya, ya memang sudah rezekinya gitu. Sudah rezekinya mas ya? Iya. Tapi untuk Mas Agus sendiri ada pikiran, oh suatu saat ini sapi pasti ini bisa bagus sendiri, bisa berjalan normal seperti biasanya? Saya punya keyakinan gini mas, ya kalau dari teman-teman, sarannya dari tetangga, dari teman-teman, wis jual aja gitu, daripada apa ya, istilahnya kalau katanya orang Jawa timbangannya ndak keduman belas. Tapi saya pasrah mas, berusaha, ya berdoa, ya apa, kalau memang sudah bukan rezekinya, misalnya sampai mati, ya dikubur. Itu prinsip saya gitu. Intinya ya berusaha sekuat tenaga Ya, mungkin ya, mas ya, ya. sampai titik darah penghabisan Ya. mas ya. Ya itu lagi dari support dari teman-teman, dari Mas Wahyu, Mas Deo, gitu. Terus ada lagi ya Mas Gandhi. Ya terus mas, apa namanya, menurut Mas Agus untuk proses penggemukan 3 ekor sapi ini, menurut Mas Agus gimana mas untuk pertumbuhannya mas? Kalau menurut saya sih mas, kalau menurut saya kan saya yang ngopeni tiap hari, ngelihat setiap hari itu kayaknya lambat gitu. Tapi Lambat kata gitu. teman-teman cepet gitu. Oke. Ya inilah contohnya Mas Agus yang sudah menerapkan. Di sini juga ada Mas Wahyu, juga ada Mas Ipung, juga ada Mas Tio. Jadi untuk wilayah Probolinggo mungkin yang membutuhkan sapi bakalan nih bisa hubungin ke Mas Agus ini yang di daerah Probolinggo. Nah, mungkin Mas Agus bisa mencarikannya untuk sapi bakalan seperti simental ataupun limosin yang mau dibesarkan mas ya. Ya, ya. Bisa hubungin langsung ke nomornya Mas Agus ya. Kita nggak menutup kemungkinan ya, emang nggak sekarang, tapi yang namanya kita suatu saat, 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, ataupun 1 tahun ke depan, kita kan nggak tahu kan mas ya, namanya Ya. orang tahu itu kan mas. Nah, yang penting sekarang sapinya udah kembali membaik mas ya. Ya, alhamdulillah mas, itu masih belum dikeluh mas, yang ganong mas, yang Kanong. limusin belum dikeluh. Itu bukannya apa, biar apa, lari-lari dulu gitu. Lah ini yang kecil ini kasih nama apa nih mas? Yang Nggak tahu, belum tanya tahu sama itu yang kecil, oh, nih. nggak tahu dikasih nama apa. Heeh. Sama si bocil itu nggak tahu. Sama si bocil lah. Si bocil. Ya udah Mas Agus, terima kasih Ya. banyak mas ya. Semoga Ya. sukses mas di dunia peternakannya mas, dan Amin, amin. untuk si gombloh ganong pertumbuhannya kedepannya semakin baik, Amin. semakin stabil dan bisa meningkat, dan kita nanti bisa mereview lagi mungkin 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi sembari kita melihat perkembangannya mas ya. Ya, ya. Terima kasih untuk sahabat peternak Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Pokoknya tetap sukses terus dan semangat dan pantang menyerah seperti yang pernah dialami sama Mas Agus ini. Selagi kita masih bisa, kita lakukan. Yang penting jangan patah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.